Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ilyatul Mila. Saya akan melanjutkan mereview buku sejarah teks Al-Quran dan buku rekonstruksi sejarah Al-Quran. Yang pertama adalah dari buku sejarah teks Al-Quran. Bab 11 menjelaskan mengenai tentang penyebab munculnya ragam bacaan. Ada beberapa penyebab munculnya ragam bacaan Al-Quran, yaitu yang pertama dikarenakan tidak adanya tanda titik dan tanda baca yang menyebabkan banyaknya kekeliruan dalam membacanya, dan perbedaan dialek dalam membaca Al-Quran juga menjadi penyebab munculnya banyak perbedaan ragam bacaan. Kemudian penyebab yang kedua itu karena beberapa pembaca menggunakan teks yang bertanggalkan sebelum Mushaf Utsmani yang kebetulan berbeda dengan kerangka Utsmani dan yang tidak dimusnahkan walaupun ada perintah dari khalifah. Tetapi anggapan ini dibesar-besarkan tanpa ada bukti yang kukuh. Contohnya koleksi Jeffrey tentang varian dari Mushaf Ibnu Mas'ud dianggap tidak sah karena sejak awal lagi tidak ada satupun dalam daftar bacaannya yang menyebut Mushaf Ibnu Mas'ud. Metodologi Islam dan peranannya yang penting dalam memelihara seni baca Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad agar bebas dari pemalsuan dari abad ke abad. Penelitian tentang metodologi ini secara terperinci akan dibahas dalam bab berikutnya, yaitu dijelaskan mengenai metode pendidikan muslim di dalam agama samawi yang lain, seperti halnya kitab suci agama Yahudi dan Kristen, nyaris terlantar oleh tangan orang-orang yang diharapkan semestinya menjadi pembela setia tetapi berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran itu kemurniannya dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang artinya sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran dan kami akan memeliharanya. Karena Al-Quran secara tegas menyebut adanya kerusakan kitab-kitab itu dari dalam, maka komunitas muslim merasakan betapa pentingnya memagari Al-Quran dari segala pengaruh yang meragukan. Para ilmuwan Yahudi dan Kristen sejak lama telah menyimpan obsesi ingin melecehkan adanya perbedaan terhadap Al-Quran. Hanya Allah dengan begitu mudah mengamankan dan memelihara kitabnya, sehingga segala upaya dan sumber yang jadi andalan hanya mampu menjadikan mereka kewalahan. Kemudian di dalam buku Rekonstruksi Sejarah Al-Quran membahas tentang unifikasi bacaan Al-Quran, di mana dijelaskan mengenai asal-usul keragaman bacaan Al-Quran. Gagasan tentang latar belakang kemunculan varian leksionis semacam ini dalam kenyataannya bukanlah hal baru di dalam Islam, sebagaimana dikemukakan Al-Jazairi. Ibnu Abi Hashim pernah mengungkapkan pandangan bahwa sebab terjadinya perbedaan bacaan dalam tradisi qiraat 7 dan tradisi-tradisi bacaan di luarnya adalah bahwa di kawasan-kawasan utama Islam yang memperoleh kiriman salinan Mushaf Utsmani telah berdiam para sahabat Nabi, yang darinya masyarakat wilayah tersebut mempelajari bacaan Al-Quran. Karena salinan-salinan mushaf yang dikirim Utsman ditulis dalam scriptio defectiva, maka masyarakat di tiap wilayah itu tetap membaca mengikuti bacaan yang mereka pelajari dari para sahabat Nabi sepanjang bersesuaian dengan teks Utsmani, sementara yang tidak bersesuaian dengannya ditinggalkan. Dari sinilah muncul keragaman bacaan di kalangan Qurra dari berbagai wilayah Islam. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa proses unifikasi teks dan bacaan Al-Quran yang dimotori oleh Khalifah Utsman yang mencapai kemajuan berarti pada penghujung abad ketiga Hijriah atau 9 dengan selesainya penyempurnaan aksara Arab
yang digunakan untuk menyalin Al-Quran. Dan pada permulaan abad ke-4 Hijriah atau 10 dengan penerimaan ortodoksi atas 7 bacaan yang dihimpun Ibnu Mujahid baru mencapai titik kulminasi dengan dipublikasikannya Al-Quran edisi standar Mesir pada 1923. Edisi Mesir ini seperti terlihat telah berhasil menciptakan keseragaman yang hampir bersifat absolut dalam teks dan bacaan Al-Quran. Al-Quran diwahyukan dalam suatu situasi kesejarahan yang konkret. Sebagian besar kandungan kitab suci ini merupakan respon terhadap situasi kesejarahan tersebut. Situasi politik yang ketika itu didominasi oleh perebutan kekuasaan antara Persia dan Bizantium, yang dalam kenyataannya memiliki relevansi nyata terhadap orang-orang Arab. Ditanggapi dalam sejumlah kesempatan di dalam Al-Quran. Kitab suci ini juga merekam situasi sosio-religius di Jazirah Arab dan memberikan respon melalui ajaran-ajarannya yang bersifat universal. Wahyu-wahyu Al-Quran yang diterima Nabi dan disampaikan kepada generasi pertama Islam telah dipelihara dalam bentuk hafalan atau tulisan di atas berbagai bahan untuk menulis. Di samping tradisi oral Al-Quran, sejumlah sahabat Nabi seperti Ibnu Mas'ud, Ubay ibnu Ka'ab, Abu Musa al-Ash'ari, dan lainnya secara individual merekam dalam bentuk tertulis materi-materi Al-Quran yang setelah wafatnya Nabi dikumpulkan ke dalam mushaf. Di antara mushaf-mushaf Al-Quran yang awal terdapat 4 mushaf sahabat, yakni mushaf Ibnu Mas'ud, Ubay ibnu Ka'ab, Abu Musa al-Ash'ari, dan Miqdad ibnu Aswad, yang menjadi rujukan kaum muslimin setelah wafatnya Nabi hingga beberapa saat setelah kodifikasi mushaf Utsman bin Affan. Dan Al-Quran terus mengalami perkembangan hingga seperti sekarang ini. Mungkin itu saja review yang dapat saya paparkan. Kurang dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.